Rawat para Ini bekasnya miris banget. masih seperti ini kan. Siti, mana Siti? Siti Siti. izin ketua. Ya. Ini salah satu juga warga binaan kami, Pasung Balok. Selama di Pasung Balok dia mengalami kekerasan seksual dan melahirkan 2 orang anak. Selama di Pasung. Selama di Pasung dan pelaku terakhir ditemukan sekarang masih dalam tahanan. Pelaku terakhir ada dalam tahanan. Jaya kan ini. Ini Pak, yang lebih miris lagi, beliau Jaya Dirja Pendidikan S1 sarjana bahasa Inggris, mengalami depresi karena selama 14 tahun menjadi guru honor sehingga akhirnya dapat bisikan ya. Angkat-angkat dapat bisikan. Itu gitu. Sekarang masih ada bisikannya? Enggak ada. Udah nggak lagi. Bahasa Inggrisnya masih bisa? Bisa loh. Iya. Alhamdulillah. Nanti kalau ditanya bisa jawab nggak? Kalau ditanya bisa jawab nggak? Bisa. Tapi beliau pengen mengabdikan. Sudah hampir tulis sudah bisa pulang. Oh, alhamdulillah. Alang Tipayun pertama saya kenalkan dulu Pak. Yes. Bu Vera, pengawas di yayasan dan sekaligus pengasuh sehari-hari bersama Bu Pipin. Ini bisa Bantin, dia keresahan Pak Ketua. Dia duduk aja. Duduk ya? Oke. Tidak berurutan tempat duduk saja. Yang bicara Ketua Divisi Kesehatan dan Penanganan Bidang Sosial, Umi Neti bidang kerohanian ya. Kalau kegayaan kan. Keresahan Abi saya sendiri sebagai sekretaris di yayasan, dan kebetulan ini kita dibantu para milenial karena yang tadi pada saat tidak ada yang peduli, ini bahaya. Ini bisa kategori krisis kemanusiaan. Itu bencana kemanusiaan mungkin itu, dan semua ini dari berbagai daerah, ada juga yang dari luar Cianjur Pak Yoga. Ya kekerasan dititipkan, cuman saat ini hampir tiap hari ada 1 sampai 3 kali penelpon ingin menitipkan keluarganya yang laki-laki, kita belum bisa karena keterbatasan dan tempat. Bisa maksimal berapa bisa ditampung? Ini kemarin sampai 33 orang. Alhamdulillah kita selama 3 bulan sudah mengembalikan 18 orang yang sudah Pulih. Ya, baru kemarin 7 tahun dia sakit, bahkan jadi psikotik di jalanan. Dievakuasi sama Bu Vera, di sini 1 bulan pulih dan bisa kembali ke keluarganya. Alhamdulillah. Maka ketua pilih boleh dilanjutkan. Jadi saya nambahin aja. Ini berdirinya saya ini Pak atas keprihatinan terhadap kaum kami disabilitas mental Pak. Karena sejatinya mereka juga bisa dipulihkan kembali Pak, asal tepat pengobatan, tepat penanganan. Ini di Jawa Barat ada sekitar yang tercatat 72.000 orang dengan gangguan jiwa. Di antaranya 15.000 itu adalah tergolong orang dengan gangguan jiwa aktif atau berbahaya. Nah, dari 1 orang orang yang mengalami gangguan jiwa merepotkan lebih daripada 1 orang, Pak. Nah, misalkan 1 keluarga itu ibu bapaknya masih repot, dan sudahlah dianggap bahwa dia itu sudah tidak lagi dapat diobati karena dengan stigma tersebut. Nah, padahal pada kenyataannya selama saya berdiri di sini 6 orang dari jalan, diantaranya yang 4 sudah pulang, yang 2 masih ada. Itu Maimunah, itu warga Sukabumi itu Pak. Itu saya temukan di jalanan ketika dia mau dilecehkan oleh oknum supir truk. Itu ya, saya selamatkan dan alhamdulillah sekarang sudah pulih Pak. Jadi yang saya rawat di sini itu
karena saya harus mengambil peran. Ada dari 3 orang ini ditolak oleh yayasan lain karena tidak memiliki biaya, Pak. Yang saya rawat di sini yang 3 orang tersebut, salah satunya Muhyiddin, itu bahaya itu orang kalau lagi sakit. Jadi rumahnya hancur, orang tuanya tetap dalam pemikirannya atau halusinasinya menyuruh untuk membunuh bapaknya. Tapi alhamdulillah sekarang udah baik. Nah, itu ditolak oleh yayasan lain karena harus ada uang kisaran 1,5 juta. Sudah 1 orang ditolak, Pak. Yang 2 itu yatim piatu dua-duanya. IP mana IP? Mana IP? IP? Akhirnya saya Dia calik. nah seperti ini, Pak. Ini adalah yatim piatu, Pak. Ditolak 3 orang itu, sekali kirim 3 orang dari yayasan lain ditolak. Akhirnya saya ngambil peran, udah Pak, bawa sini aja lah. Yang penting tidak ada penyakit penyerta. Ya yang harus peduli lah gitu. Karena kalau bukan kita lagi, dan siapa lagi, Pak? Mumpung kita diberikan sehat, mumpung kita diberikan rezeki yang berlebih, kalau yang punya ilmunya, mumpung kita punya ilmu ini untuk orang dengan gangguannya, atau yang punya jabatan, mumpung kita lagi menjabat, Pak. Gitu. Kalau saya udah sakit seperti mereka, udah nggak bisa bantu mereka lagi, Pak. Saya dicaci, dimaki, Pak. Waktu saya masih jadi relawan, saya diangkat oleh Pak Endan, Pak ini Bu Erli sebagai pembina. Bapak legalitas harus, Pak. Bapak jadi relawan, walaupun berapa belas Bapak selamatkan dari jalan, tapi Bapak tetap bodong. Gitu. Yang saya hormati dan saya banggakan, kakanda saya Bapak Haji Edi Suparno, Sekjen dari DPP PAN, orang nomor 2 di PAN, sekaligus Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan, Kang Dan, serta rekan-rekan milenial yang sudah hadir. Izinkan saya perkenalkan, saya Yoga Natanusia, saya anggota DPRD Kabupaten Cianjur dari Komisi D. Kebetulan ini meliputi bagian bidang saya di bidang sosial. Selanjutnya mungkin suatu kebanggaan juga buat saya karena Pak Edi sudah datang, sudah hadir, bisa bertegur sapa langsung dengan ketua yayasan dan lain-lainnya. Mungkin kalau misalkan tidak diberitahu oleh Teh Izara, mungkin nggak akan pernah tahu kalau ada yayasan di sini. Ya, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Para pembina, pengawas, pengurus yang ada di sini, yang baru saya kenal tetapi rasanya sudah akrab, para milenial yang juga ikut hadir di sini, yang juga aktif untuk mengurusi saudara-saudara kita yang memang membutuhkan bantuan. Saya datang ke sini atas undangan dari Zara, ya, sama yang beberapa waktu lalu menghubungi saya untuk minta kehadiran untuk datang menyambangi yayasan di sini. Sungguh saya kaget, tapi termasuk juga kagum gitu loh dengan kondisi dan apa yang saya temui pada hari ini. Karena saat ini ya saya melihat bahwa segala sesuatu yang terjadi di sini, segala upaya, segala kerja keras itu ya betul-betul kalau tidak dari hati yang ikhlas nggak akan pernah bisa berjalan dengan baik. Sudah pasti sudah ada permasalahan, pasti sudah berhenti di tengah jalan. Jadi memang ini keikhlasan dari ibu bapak sekalian yang betul-betul saya hargai, yang betul-betul saya apresiasi, termasuk juga dari teman-teman milenial yang memang mau tidak mau perlu membantu mereka-mereka yang tidak bisa membantu dirinya sendiri gitu. Dan mungkin tidak ada orang yang mau membantunya. Nah ini yang mungkin menggerakkan ibu bapak yang ada di sini untuk bisa betul-betul
membantu untuk menyembuhkan mereka yang saat ini memang membutuhkan pertolongan. Saya terus terang sangat tergerak melihat apa yang sekarang kita hadapi di depan kita, saudara-saudara kita ya di sini memang adalah saudara-saudara yang memang ya mau tidak mau mungkin keluarganya pun tidak menghendaki mereka gitu, banyak di antara mereka gitu loh. Sehingga ya inilah keluarganya satu-satunya, inilah keluarga, mungkin harapan mereka satu-satunya adalah di rumah ini dengan ibu bapak yang ada di sini semua. Nah sehingga ibu bapak percayalah apa yang ibu bapak lakukan itu amal solehnya besar gitu, ya. Hitung-hitungannya itu luar biasa, saya nggak bisa membayangkan itu. Insya Allah nanti apa yang dikembalikan oleh Allah dalam bentuk pahala, dalam bentuk barokah itu berlipat-lipat ganda dan luar biasa ya. Dan saya juga berharap apa yang ibu bapak kerjakan di sini dan apa yang bisa saya ikut bantu urun rembuk ya untuk bisa mempermudah pekerjaan besar kita di sini ya, itu silahkan disampaikan. Mudah-mudahan saya dalam kapasitas sebagai anggota DPR di sini ikut bisa membantu karena kita di DPR banyak program ibu bapak ya, program misalnya program untuk renovasi, program untuk ini sebentar lagi insya Allah tahun depan kita akan luncurkan program untuk pembangkit listrik tetapi tenaga surya, jadi nanti dipasang panel surya itu di panel surya, jadi yang paling kan bisa mengurangi biaya listrik ini ya dan lain-lain gitu. Silakan nanti bisa disampaikan, kita bisa bicara setelah ini. Tetapi mohon Pak, ada 3 pertanyaan yang ingin saya ajukan. Pertama, ini sejarahnya gimana Pak? Sejarahnya sampai bisa berdirinya yayasan ini. Kedua, metode pengobatan, pemulihan daripada saudara-saudara kita itu bagaimana? Apakah metode yang otodidak sendiri ataukah memang ada kajiannya untuk ini? Terus ketiga, pendanaannya dari mana? Nah, ini mungkin yang bisa sambil kita diskusi ya, sambil kita juga ngobrol-ngobrol dan ya dalam rangka kita silaturahmi pada hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Sekjen. Mungkin saya yang menjawab, nanti ditambahkan yang lain. Sejarah terbentuknya Yayasan Rumah Pulih Jiwa itu memang ketertarikan kami dan keinginan tahu kami asalnya. Karena kita tahu dari 2014 kita melihat seorang Rukman Samsudin yang sekarang jadi ketua dengan Ibu Perawati yang sekarang jadi pengawas dan pengasuh keseharian. Kita pengen tahu, kita lihat, kita kejar dan kita cari tahu seperti kejadian-kejadian yang tadi Pak. Ya, ayo maka Kang Herlan. Sejarahnya itu. Nah kami terpanggil bersama rekan-rekan, ada Bu Erlis, Kang Sodik, ada juga yang lain. Bagaimana kita temui yang namanya Bu Pera dan Pak Rukman, apa aja yang dilakukan. Setelah kita lihat sejarahnya, memang beliau yang tadi itu mereka jadi relawan home care, terus ngambil psikotik, membebaskan beberapa puluh pasien sampai pulih. Akhirnya sepakat kita dirikanlah lembaga yang berbadan hukum, yaitu Yayasan Rumah Pulih Jiwa. Nah, terus yang lain kaitan pembiayaan. Sementara ini satu-satunya yayasan kami yang tidak berbayar, Yayasan Sosial OTGJ yang tidak berbayar di Cianjur. Seandainya pun ada yang mau ngasih, itu memindahkan makan mereka yang dititipkan oleh keluarga ke yayasan kami. Itu pun alhamdulillah kadang-kadang ya sampai seminggu kesananya lewat obat medis, tapi disesuaikan dengan resep yang dari dokter. Karena kita dibawa dulu ke rumah sakit, dibawa terus diteruskan oleh kita. Walaupun ya memang ada tambah kurang karena ngelihat, karena memang sangat mahal Pak. Ada bisa kita beli dari apotik, tapi tiap mau beli itu kita harus konsultasi, sementara konsultasi mahal. Kita nggak mampu untuk itu. Bahkan tadi disampaikan
makan saja kadang-kadang sayuran kita tidak bisa beli, yang disumbangkan ada daun singkong Pak. Bahkan kadang-kadang saat lagi masak gas habis, ngerinya di sana. Alhamdulillah kita pengurus reungan terus-terusan. Mungkin itu di 3 pertanyaan. Pertama, sejarahnya, karena melihat hebatnya beliau berdua, selain obat medis ada terapi hipnoterapi. Kita memakai hipnoterapi tapi yang sudah menjelang pulih, karena yang masih kita kehidupan di sini sebutnya masih olengan, masih kesana kemari, kita pakai hipnoterapi. Nah di sini yang tadi disampaikan oleh Bapak pula, memang satu-satunya keluarga mereka di sini Pak, sampai ada yang sudah pulih cantik, keluarga tidak bisa menerima karena ada adik-adiknya. Itu ada dari Caya Siti Juleha. Juleha berdiri sayang. Juleha berdiri. Juleha berdiri dulu, sini. Sini sama ibu sini. Nah ini Siti Juleha. Dan IP kekerasan rumah tangga ini sudah pulih Pak, sehingga dia ngedrop sampai nggak mau ngomong karena pengen pulang, mau dibawa pulang keluarga tidak siap. Itu yang paling ngeri untuk kita. Terus yang tadi sampaikan Siti, makanya di sini ada milenial, saya sampaikan semua, kita mau mentransfer apa yang kita lakukan kepada milenial. Ya terbayang kalau Pak Rukman, Bu Pera sudah tidak mampu lagi, mereka yang akan meneruskan. Jangan sampai terjadi seperti kepada Siti, dalam keadaan dipasung dia sampai ngelahirin 2 anak. Terbayang Pak, kalau tidak ada yang peduli. Ya kebetulan secara rohani ada Umi Neti yang hampir tiap malam dia memberikan tausiah keagamaan. Iya. Dan ini saya sampaikan lagi Kang Sodik, tukang ahli administrasinya. Mungkin sekali lagi dari Kang Sodik dan ya milenial nanti yang menyampaikan banget. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan terima kasih pada Bapak Haji Edi Supomo, Sekjen DPP PAN, juga yang terhormat Bapak Yoga, anggota DPR Kabupaten Cianjur, dan rekan-rekan jajaran pengurus PAN Kabupaten Cianjur, serta perwakilan pembina yayasan, Bu Erlis, pengurus, dan semuanya yang hadir di tempat ini. Saya sangat berterima kasih sekali pada Bapak yang mana telah berkenan datang ke tempat ini. Saya juga mungkin baru bergabung di yayasan ini sekitar 2 bulan ke belakang atau 3 bulan, yang mana diajak oleh Kang Dan, yang kalau kena dengan Pak Rukman dan Bu Pera udah lama, karena beliau itu bergerak dengan sendirinya tanpa badan hukum, dan beliau mengajak kepada saya supaya bisa membantu membadan hukumkan yayasan ini. Dalam bila bisa berdiri tanggal 1 Juni 2020 kemarin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah. Yang saya hormati dan kita banggakan Kang Haji Edi Suparno, anggota DPR RI, Yoga, anggota DPRD, dan seluruh pengurus yayasan yang mungkin saya tidak sebutkan satu persatu. Alhamdulillah di pagi yang cerah dan barokah ini, alhamdulillah ini menjadi kebahagiaan buat kami. Kami dari Partai Amanat Nasional bisa bersilaturahim dengan sekelompok orang-orang terpilih, saya katakan seperti ini, karena terus terang orang yang peduli dengan orang yang gangguan jiwaan itu masih sangat minim di Cianjur. Dan alhamdulillah pada hari ini kita Partai Amanat Nasional bisa bersilaturahim, dan mudah-mudahan ini bisa memberikan solusi buat permasalahan-permasalahan tadi yang dihadapi oleh saudara-saudaraku yang ada di sini. Jadi salah satu fungsi manusia yang paling dihargai oleh Allah adalah
orang yang memberikan manfaat bagi orang lain. Jadi mudah-mudahan semua keluarga besar yayasan di sini selalu dilindungi oleh Allah, diberkahi dan diberi kemudahan. Dan kami hari ini hadir dengan kader-kader terbaik kami yang duduk di parlemen, baik di tingkat kabupaten maupun di DPR RI. Dan insya Allah nanti kalau untuk tingkat kabupaten, Bapak Ibu, insya Allah lah, kami semaksimal mungkin akan mencoba kalau ada permasalahan. Kebetulan Kang Yoga juga di bidangnya, Kang Yoga ya, bidang sosial. Jadi membawahi, jadi tepat Kang Yoga hadir di sini tepat karena beliau ada di Komisi D ya. Komisi D yaitu membawahi salah satunya adalah mitranya dinas sosial. Kalau ada persoalan, ada permasalahan yang bisa kita support, kita bantu, mangga nanti dengan Kang Yoga nanti kita support secara maksimal. Untuk itu kami dari keluarga besar PAN mengaturkan terima kasih kepada saudara-saudaraku yang sudah berjuang. Insya Allah PAN siap menjadi mitra perjuangan bagi saudara-saudara sekalian. Bahwa kita insya Allah sebagai matahari insya Allah akan selalu menyinari, memberikan yang terbaik buat Ibu Pertiwi. Sekian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu kan ada struktur pengurusan Pak, ada pembinanya di situ. Nah kalau ditaruh satu kotak lagi nama saya di situ, saya senang sekali tuh Pak. Biar saya yang ya Pak, perubahan akhirnya kita yang kerjain. Ya. Nah terus insya Allah nanti kita akan membantu. Jadi saya berikan tanggung jawab pada adinda saya Yoga agar surat izin operasionalnya ini diurus. Dulu Riz, buku tamunya Riz, saya. Jadi insya Allah Bu, nanti kita akan bantu ya. Nanti saya kalau ditunjuk sebagai salah satu pembina, saya dengan senang hati ya namanya itu. Dan kita dikabul ya. Insya Allah juga pembinanya bukan pembina sekedar nama Bu, ikut aktif nanti. Kesempatan di hari yang baik, di hari Jumat ini bisa bersilaturahmi, bisa juga saya ketemu dan saya juga insya Allah saya punya komitmen besar bersama teman-teman Adinda Yoga, bersama saudara saya Herlan untuk ikut membantu membina yayasan ini. Mudah-mudahan bisa meringankan beban, bisa juga ikut serta di ladang amal yang tadi disebutkan itu. Jadi ini jadi ladang amal kita bersama-sama. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi saya berterima kasih pada ibu bapak sekalian, Pak Rukman dan Ibu. Ternyata rupanya luar biasa ininya, komitmennya saya kagum, betul-betul kagum Pak. Banyak orang yang saya temui tetapi jarang ada orang yang saya ketemu langsung saya kagum. Nah ini Pak Rukman dengan Ibu ini merupakan orang yang saya kagumi secara langsung. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 1, 2, 3. Oke, mana bendahara, mana bendahara? Kalian Makasih. Payung foto sareng pengurus. ayo, mari. Jadinya kawal kalian kasiran. Ya, sama-sama Bu. Jawa Barat bebas masuk. Jadi hari ini saya hadir di rumah pulih jiwa di Nah, dan di sini saya hadir bersama Pak Ketua Yayasan, Pak Rukman, anggota DPRD kita, Yoga Natanusya, terus Pak Herlan, Ketua DPD PAN Kabupaten Cianjur, dan seluruh pengurus yang hadir di sini untuk melihat dengan sendirinya secara langsung kegiatan dan penanganan para anak sesama saudara kita yang memang sedang mengalami gangguan kejiwaan. Ya, di sini saya terus terang menyampaikan kekaguman saya kepada pengurus yang betul-betul mengurus secara ikhlas dan swadaya, tanpa bantuan yang tetap dari pihak manapun, tetapi bisa melakukan upaya yang maksimal. Dan ini saya lihat banyak yang sudah sembuh, ya banyak yang sudah bisa bertahap menuju kesembuhan, dan ini saya bilang merupakan satu hal tanggung jawab kita bersama untuk ikut membantu, karena bagaimanapun juga ini adalah saudara-saudara kita yang saat ini memang tidak bisa membantu dirinya sendiri. Nah, kami juga sudah berkomitmen agar PAN dalam hal ini akan membantu untuk pengurusan agar surat izin operasional dari yayasan ini bisa keluar segera, sehingga yayasan ini betul-betul bisa resmi beroperasi sebagaimana layaknya. Dan kami juga menyatakan komitmen kami untuk menjadi pembina dari yayasan ini, ya, untuk aktif ikut mengurusi yayasan dan ikut juga untuk membantu saudara-saudara kita yang saat ini mengalami gangguan kejiwaan. Mudah-mudahan kami bisa terlibat untuk bisa mempercepat
penyembuhan, penyehatan dari saudara-saudara kita semua. Ibu sekitar. Ayo, Pak RW, aku dulu nih Pak RW ya. Kedatangan Pak Sekjen Partai Amanat Nasional, Pak Edi, alhamdulillah dalam tadi tatap muka dan wawancara, beliau banyak memberikan peluang untuk kemajuan yayasan. Kak, nggak nyangka ya, nggak jangka bisa direspon sebaik itu Pak. Alhamdulillah, mungkin bisa bersilaturahmi dan bisa memberikan respon yang begitu baik ya Pak ya, dan juga bisa membantu. Mengucapkan banyak terima kasih.